welcome back. Tentunya dalam ibadah Elion Kids versi online. Finally ya Lausuan, kita bisa kembali beribadah online bersama Elion Kids. So excited and happy. Iya nih Lause, apalagi setelah 1 bulan kita belum bisa ketemu. So sad. Tapi Lausuan selalu berdoa agar kita semua healthy and happy. Yes kids, we miss you. Praise God ya, Lausumel juga healthy and happy. Adik-adik di rumah juga kan? Well kids, are you ready? Sudah siap beribadah memuji Tuhan? Yes, I'm ready. Come on, let's pray. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami boleh kembali beribadah secara online. Kiranya Tuhan yang siapkan hati kami. Tuhan pimpin ibadah kami agar kami bisa memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersukaria hari ini, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Kita pujikan sekali lagi ya lagu ini. Mari kita bersukaria hari ini, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Kita pujikan lagu ini lebih cepat lagi ya. Mari kita bersukaria hari ini, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Hey kids, we have good news for you. Ada kabar yang sangat baik. Yes, mulai hari ini sekolah Minggu GK Ellen Prekolan mulai hadir kembali secara onsite. Lausuan super excited buat ketemu kalian lagi. Cannot wait. Betul sekali, kita bisa berkumpul bersama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Ada satu lagi Lause, kita bisa main sama teman-teman juga. Selama ini kan ketemunya cuma lewat Zoom. Tapi aman gak ya? Tenang aja, ibadah onsite-nya mengikuti aturan pemerintah kok Lausuan. Nanti akan ada Lause yang menyambut, mengajak cuci tangan dulu, memastikan setiap anak menggunakan masker, kursi-kursi akan diberi jarak, sirkulasi udara pun akan diperhatikan, dan pastinya setiap anak yang hadir akan didata. Wah, I won Lause, sudah gak sabar nih. Sama, Lause juga sudah gak sabar mau ketemu dan kangen-kangenan sama adik-adik di rumah. Come on, Ayo ke gereja. Yuk ayo teman, kita ke gereja. Yuk ayo teman, jangan sampai tertinggal. Bernyanyi berdoa, dengarkanlah firman-Nya. Mari nyatakan kasih setianya. Yuk ayo teman, kita ke gereja.
am I? Asik tebak-tebakan. Kuisnya tentang apa ini Lause? Tentang raja-raja yang terkenal, kings in the Bible. Lause mulai ya. Guess who am I? Aku adalah raja yang sangat kuat, tapi aku juga pemalu. Dan aku adalah raja pertama orang Israel. Siapakah aku? Wah, aku tahu itu Lause. Kids, ada yang tahu nggak? Yes, betul sekali. Raja Saul. Next Lause. Guess who am I? Aku adalah raja yang minta sesuatu yang spesial dari Allah. Dan aku dikenal sebagai raja yang sangat bijak. Siapakah aku? Wah, isi peasy nih Lause. Ya kan kids? The answer is King Solomon. Bahasa Indonesianya Raja Salomo. Oke, next one ya, lebih susah ya. Guess who am I? Aku adalah penguasa Mesir. Dan Musa berkata kepadaku, lepaskanlah bangsaku. Siapakah aku? I know that. Come on kids, let's answer it. 1, 2, 3. Firaun. Good job kids. Bonus question ya. Siapa raja di atas segala raja? Sama-sama kita sebut ya. 1, 2, 3. Yesus. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Let's sing it together. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Halo kids, it's a Bible story time. Sudah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan? Sebelum itu, kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kami masih bisa beribadah walaupun secara online. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mau membantu kami supaya bisa konsentrasi dan fokus mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke kids, tadi waktu Bible quiz, Lause kan ada sebut tentang raja-raja. Nah, Bible story kali ini kita akan belajar tentang seorang raja. Dia bernama Hizkia. In English, his name is Hezekiah. Siapa yang tahu siapa itu Raja Hizkia? Dia terkenal karena apa? Apakah dia terkenal karena dia kuat, the powerful king? Apakah dia adalah raja yang bijak, the wise king? Atau karena dia adalah raja yang jahat, the wicked king? Yang mana coba? Ayo. Jawabannya adalah
Bukan semuanya. Oke, Raja Hizkia ini dia terkenal karena dia itu saleh. Saleh? What is saleh, Lause? Nah, saleh itu adalah God fearing, takut dan mau taat pada Tuhan. Tapi takut dan taatnya bukan karena takut dihukum ya, tapi karena dia sayang sama Tuhan. Nah, Hizkia ini sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Nah kids, kamu semua yang hari ini beribadah dengan sungguh-sungguh juga adalah anak-anak yang saleh. Good job, 2 thumbs up buat kalian. So, who is King Hezekiah? Siapa Raja Hizkia itu? Nah, uniknya dia ini adalah anak dari seorang raja, tapi bukan sembarang raja. Raja yang sangat jahat. Wow. Nah, papanya Hizkia ini adalah raja yang menutup bait Allah. Dia adalah raja yang memimpin orang-orang Yehuda saat itu untuk menyembah berhala, menyembah patung, dan menyembah dewa-dewa yang lainnya. Nah, raja yang bahkan mengorbankan anaknya sendiri untuk menjadi korban bakaran. Oh no, siapa dia rajanya? Ada yang tahu? Dia adalah Raja Ahaz. Yes kids, Raja Hizkia adalah anak dari Raja Ahaz. Ya meski papanya jahat sekali dan ya pokoknya super jahat ya, Hizkia itu tidak jahat, dia kebalikan dari papanya. Hanya saja karena perbuatan papanya, keadaan Yehuda saat itu menjadi buruk sekali sewaktu Hizkia menjadi seorang raja. Bisa tahu nggak seburuk apa? Ayo, yang pertama, seluruh bait Allah ditutup. Jadi orang-orang tidak bisa menyembah Tuhan. Saat itu jika mereka mau beribadah kepada Tuhan, mereka mau berdoa pada Tuhan, itu mereka harus datang ke bait Allah. Nggak bisa langsung seperti kita sekarang di mana saja, kapan saja bisa lipat tangan, tutup mata, berdoa selesai. No, zaman dulu itu harus ke bait Allah. Nah, kalau semua bait Allahnya ditutup, semua orang di Yehuda jadi apa? Ya jadinya menyembah berhala dan patung. Lalu saat itu Yehuda juga sedang perang melawan sebuah negara yang bernama negara Asyur. Nah, negara Asyur ini dia terkenal kuat. Tapi Raja Ahaz bukannya mengandalkan Tuhan, dia malah memberikan upeti kepada Raja Asyur. Memberikan upeti itu artinya Raja Ahaz ini kasih uang, kasih perhiasan, kasih makanan, macam-macam pokoknya. Raja Ahaz ini kasih banyak sekali barang ke Raja Asyur. Supaya apa? Ya supaya Asyur yang kuat itu tidak menyerang Yehuda. Nah, kita lihat di sini. Raja Ahaz bukannya mengandalkan Tuhan, tapi dia malah mengandalkan diri sendiri. Dia mengandalkan kekuatannya, bergantung pada kekayaannya dan bergantung kepada Raja Asyur. Dia tidak percaya kepada Tuhan, kids. Lalu, apa yang terjadi saat Hizkia menjadi Raja Yehuda menggantikan papanya, Raja Ahaz? Yang pertama, Raja Hizkia dia membuka kembali semua bait Allah yang telah ditutup oleh papanya. Dan yang kedua, dia menghancurkan semua patung dan berhala agar orang-orang dapat kembali menyembah dan berbalik kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ini yang penting juga, dia tidak mau membayar upeti lagi kepada Raja Asyur. Nah, akibatnya apa? Otomatis Raja Asyur jadi marah dong. Dia jadi mau menyerang Yehuda lagi. Lalu, apa yang dilakukan Hizkia untuk menolong Yehuda? Ya, tentu saja dia berdoa meminta tolong pada Tuhan. Lalu, apa Tuhan menolong? Tentu saja, bagaimana cara Tuhan menolong Hizkia untuk mengalahkan bangsa Asyur? Nah, Tuhan mengutus malaikatnya untuk membasmi semua prajurit Raja Asyur sampai bangsa Asyur akhirnya lari kembali ke negerinya, gak berani melawan Yehuda. Nah, di situ Tuhan sangat senang karena melihat kesalehan Hizkia. Lalu Tuhan memberkati Hizkia sehingga semua apa yang ia kerjakan sebagai raja menjadi berhasil. Nah, kondisi buruk yang sebelumnya berubah menjadi baik karena apa? Karena Hizkia mau taat pada
Tuhan. Hizkia pun karena percaya dan taat pada Tuhan, ia menjadi raja yang sangat saleh juga kan tentunya. Apa tadi artinya saleh? Ayo. Yes, betul. A God-fearing king. Takut dan mau taat pada Tuhan. Karena apa? Karena takut. No, karena sayang ya tentunya. Enak sekali ya kids ya kalau jadi orang yang saleh, pasti selalu diberkati. Tapi tunggu dulu. Suatu kali bukan berarti Hizkia tidak mengalami masalah besar. Dia juga mengalami masalah yang sangat besar. Kenapa? Ayo. Hizkia jatuh sakit. Dan sakitnya bukan sembarang sakit adik-adik. Sakitnya parah sekali. Sampai-sampai Tuhan memberitahu kalau Hizkia ini akan mati karena sakit ini. What? Akan mati? Wah, lalu gimana dong dengan Hizkia? Ya dia pasti sedih dong kids. Lalu dia menangis dan dia berdoa, Tuhan, aku sedih sekali. Aku sudah hidup dan setia dan taat dengan tulus hati pada Tuhan. Aku melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Tolonglah aku ya Tuhan. Hizkia berdoa seperti itu. Dan ternyata Tuhan mendengar doa Hizkia. Lalu Tuhan berjanji 3 hal pada Hizkia. Yang pertama, Hizkia akan sembuh dari sakitnya dalam waktu 3 hari. Lalu yang kedua, Tuhan akan menambah umur Hizkia sebanyak 15 tahun. Lalu yang ketiga, Tuhan akan melindungi Hizkia dan kerajaan Yehuda dari serangan bangsa Asyur yang kuat. Nah, itu janji Tuhan. Amazing ya kids ya. Wah, Hizkia sangat diberkati oleh Tuhan karena kesalehannya. But wait, tunggu dulu. Meskipun Hizkia itu seorang yang saleh, he's not a perfect king. Dia tidak sempurna karena dia pernah juga melakukan kesalahan. Suatu hari, one day dia menjadi sombong. Ada seorang utusan dari negeri Babel datang ke Yehuda setelah mendengar bahwa Hizkia itu sakit. Nah, ketika utusan itu datang, Hizkia sudah sembuh. Tapi bukannya menceritakan tentang Tuhan, dia malah pamer kekayaannya. Jadi dikasih lihat tuh semua harta bendanya. Ada emas, ada perak, gedung isi senjata-senjata, lalu semuanya pokoknya dikasih lihat. Nah, Hizkia mau menunjukkan bahwa dia ini kaya dan kuat. Oh no, kira-kira Tuhan suka nggak kids? Gak suka. Nah, di situ Hizkia jatuh dalam dosa. Tuhan lalu berfirman pada Hizkia, semua yang sudah kamu perlihatkan pada Babel akan diangkut semuanya. Dirampas oleh negeri Babel termasuk umat Yehuda. Wow kids, serem nggak? Nah, oke kids, ada 2 pelajaran dari Bible Story hari ini. Yang pertama, Tuhan suka kepada orang yang saleh. Saleh itu apa tadi artinya? Yes, takut dan mau taat pada Tuhan. Karena sayang ya, bukan karena takut dihukum. Nah, lalu apakah kalau aku saleh, lalu kalau aku sakit berdoa bisa disembuhkan seperti Hizkia? Nah, gak semua orang yang sakit akan sembuh. Kita semua suatu saat akan mati. Meski Hizkia sembuh, suatu saat pun dia pasti akan mati. Tuhan berjanji bukan untuk menyembuhkan semua orang sakit, tetapi Ia berjanji bahwa semua orang yang percaya akan menerima surga. Heaven, tidak akan ada yang sakit dan susah lagi. Poin yang kedua, Hizkia gagal. Kita juga bisa gagal. Tapi Tuhan memberikan seseorang yang sempurna untuk menebus dosa dan kegagalan kita. Dia adalah raja yang lebih baik sekalipun dari Hizkia. Siapa dia? Ya, Tuhan Yesus Kristus. So kids, mari kita hidup saleh seperti Hizkia. Tapi ingat ya, jangan menjadi sombong seperti Hizkia. Mari kita menyenangkan hati Tuhan Yesus yang sudah berkorban dan menyelamatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajarkan kami untuk bisa menjadi anak-anak-Mu yang saleh ya Tuhan. Yang taat dan mau patuh kepada semua perintah-Mu. Taat karena sayang,
bukan karena takut dihukum. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan hari ini diambil dari Yesaya 38 ayat 20 yang berbunyi demikian. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Main kecapi ini maksudnya memuji Tuhan ya adik-adik. Kita ulangi satu kali lagi ya. Yesaya 38 ayat 20. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Adik-adik, sekarang waktunya persembahan. Kita siapkan celengan, atau kalian kalau yang tidak punya celengan bisa masukkan di dalam amplop ya. Nanti kalau sudah kembali onsite, kalian bisa bawa ke gereja dan masukkan ke kantong persembahan. Jangan lupa ya adik-adik. Hari ini kita belajar tentang satu orang raja lagi ya kids. Raja yang saleh, the God-fearing King. Siapakah dia? Yes, Raja Hizkia. Kids, mari kita belajar seperti Raja Hizkia yang hidup dengan cara menyenangkan Tuhan, percaya penuh akan kuasa Tuhan dan janji-janjinya. Hidup seperti Raja Hizkia memang tidak mudah. Terkadang kita juga bisa gagal dan jatuh dalam dosa. Tapi ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Pengampun. Allah yang begitu sayang kepada anak-anaknya hingga ia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Let's praise Him. To God be the glory. Sekolah Minggu GKA Elion berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan, merenungkan firman-Nya setiap hari. Kami anak sekolah Minggu GKA saksi Kristus bagaikan garam dan terang, ku
murid Kristus. Ku cinta jadi murid Kristus. Kids, sampai di sini dulu ya ibadah kita hari ini. Jangan lupa, yuk mari kita beribadah kembali ke gereja. We are waiting and expecting you. Sampai jumpa lagi. Bye.